Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana Kementerian Kominfo menjaga demokrasi di ruang digital. Dan ini melanjutkan apa yang sudah Bapak singgung tadi di segmen pertama mengenai bagaimana AI ini bisa mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Yang dikhawatirkan juga ini adalah produksi hoaks Pak Dirjen. Lalu seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Kalau kita melihat beberapa kasus yang telah ada seperti suara yang disamarkan, lalu masyarakat yang masih minim pengetahuannya di ruang digital ini sangat mudah sekali terpengaruh dengan hal tersebut. Ini bagaimana dari Kominfo untuk antisipasinya Pak Dirjen? Ya, yang pertama sekali lagi kita melakukan literasi ataupun edukasi ya. Dalam literasi dan edukasi itu kita membangun kekritisan masyarakat. Jadi masyarakat tidak mudah percaya kepada informasi-informasi tertentu ya, apalagi dalam konteks pemilu adalah informasi terkait dengan pemilu. Ya, sebetulnya untuk mengidentifikasi itu hoax atau bukan hoax, ya kita harus kritis. Ya, kita harus melihat apakah informasi itu too good to be true or too bad to be true. Jadi kalau misalnya katakanlah ada semacam video begitu ya, video wajahnya mungkin wajah salah satu tokoh, lalu kemudian suaranya pun mirip salah satu tokoh, ya ini kan apa istilahnya ya, deep fake news ya istilahnya ya. Itu kita harus lihat ya, kita harus punya informasi yang cukup tentang tokoh tersebut ya, sehingga kita bisa mengkritisi apa iya tokoh ini berbicara seperti itu. Kalau kita lihat kesehariannya ya, informasi, kalau kita memahami, kita mendapat informasi yang cukup tentang tokoh tersebut. Jadi kalau itu di luar kesehariannya, maka kita wajib hukumnya untuk curiga, untuk kritis. Ya misalnya orang yang selama ini, tokoh yang selama ini kita kenal santun, dia tiba-tiba bicara kasar, maka kita harus kritis. Ya kita harus kritis ya, karena sekarang bisa saja itu dibuat ya dengan teknologi artificial intelligence. Nah, yang paling penting itu ya, kita membangun kekritisan. Ya kita membangun kekritisan kepada masyarakat lewat edukasi atau literasi digital. Yang kedua, kita membangun kepedulian. Ya, membangun kepedulian artinya bila masyarakat menemukan konten-konten seperti ini, konten yang mencurigakan, maka sebaiknya dilaporkan. Pertama, tidak mudah percaya ya, kemudian dilaporkan ke Kominfo, aduankonten.id tadi itu. Nah, dalam konteks ini kita juga mengetuk kepedulian aktor-aktor politik ya, peserta pemilu nanti ya, karena menurut banyak penelitian dan pendapat banyak pakar ataupun kita lihat sehari-hari lah, kalau sudah urusannya dengan politik ya, yang biasanya membuat hoax ya para pendukungnya, konstituennya begitu ya. Jadi saya kira aktor ataupun elit politik perlu juga ya mengedukasi, perlu juga meliterasi konstituennya, para pendukungnya, ya agar tidak menciptakan disinformasi politik, tidak menyebarkan disinformasi politik, tidak percaya begitu saja kepada disinformasi politik. Nah, dua hal itu ya kalau kita lakukan itu akan sangat baik. Lalu nanti baru Kominfo bila menerima laporan atau melihat, menyaksikan atau mengidentifikasi adanya hoax politik tadi dalam bentuk yang sangat canggih, ya misalnya wajahnya mirip satu tokoh, kemudian suaranya juga bahkan mirip ya, saya kira kita tentu akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya untuk menjaga ruang digital dari hal-hal yang bisa memunculkan polarisasi, memunculkan keributan dalam pemilu 2024 nanti begitu ya. Jadi Kominfo sendiri aware ya, peduli, terutama Direktorat Jenderal
aptika ya terhadap fenomena ataupun perkembangan teknologi yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok atau individu tertentu. Begitu, Mona. Baik, Pak Dirjen, menjaga ruang digital untuk menyukseskan pemilu tadi kalau di dalam ruang lingkup website itu Kementerian Kominfo sudah sangat handal sekali dan memiliki berbagai strategi. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dirjen, bagaimana Kementerian Kominfo ini bisa mengawal tersebarnya informasi hoax dan sebagainya ini melalui yang ada di aplikasi yang bersifat privat seperti WhatsApp atau Telegram, Pak Dirjen. Ini bagaimana langkah dari Kominfo? Ya, jadi itu tadi mekanisme yang ketiga menjadi penting, laporan masyarakat. Ya, karena Kominfo ini kan tidak bisa masuk secara langsung ke dalam aplikasi-aplikasi yang bersifat privat. Ya, bersifat privat, maka kepedulian masyarakat tadi yang saya sampaikan itu terbangun dengan melaporkan ini kepada Kominfo atau kepada aparat negara, ya aparat negara, sehingga kita kemudian tahu bahwa ada penyalahgunaan konten di aplikasi tersebut. Ya kalau memang tingkat penyalahgunaannya sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, ya maka Kominfo bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya mengurangi kapasitas internet. Ya ini terjadi pada tahun 2017, memang tidak terkait dengan pemilu, tapi pernah juga terkait dengan pemilu. Nanti saya akan jelaskan. Ya tahun 2017, ketika kita mendapatkan laporan masyarakat, Telegram ya dipakai untuk apa ya? Untuk terorisme, untuk radikalisme ya, pertukaran informasi, bahkan mengajarkan cara-cara teror begitu. Maka kemudian Kominfo memutus ya, atau memblokir Telegram pada tahun 2017 ya selama kurang lebih sepekan. Ya kemudian setelah owner dan foundernya datang dari luar negeri, dari negaranya ke Indonesia dan menyatakan komitmennya akan menyeleksi informasi yang ada di dalam aplikasi Telegram, maka kemudian Menteri Kominfo pada waktu itu membuka kembali Telegram. Ya. Kemudian yang pernah dilakukan oleh Kominfo adalah, kalau itu tadi memblokir, yang kedua dilakukan oleh Kominfo adalah mengurangi kapasitas internet. Jadi pada tahun 2019, persis pemilu 2019 itu ada demo besar-besaran di depan Bawaslu dan kemudian sempat terjadi kerusuhan. Nah ada hoax waktu itu, ada disinformasi politik yang kita identifikasi ya, ada suara, ada petasan yang dilempar ke satu rumah ibadah begitu kan, satu rumah ibadah di daerah Tanah Abang, lalu petasan itu di framing sedemikian rupa seolah itu adalah tembakan polisi ke rumah ibadah tersebut. Nah kita kemudian menurunkan kapasitas internet pada saat itu, jadi orang kesulitan untuk mendownload ataupun mengupload gambar yang berupa gambar, berupa video, ataupun berupa gambar biasa ya, foto begitu. Nah karena foto ataupun video ini akan lebih berpengaruh ke masyarakat, begitu kan? Efeknya ini lebih terasa, karena itu diturunkan kapasitasnya. Tetapi waktu itu kalau kita mengirim teks, ya itu masih bisa kita download, kita upload secara cepat. Nah itu yang dilakukan oleh Kominfo. Ya sebab kalau tadi hoax bahwa polisi menembaki rumah ibadah itu tersebar, ini akan membuat kekacauan. Maka Kominfo waktu itu mengambil risiko, ya mengambil langkah strategis, ya menurunkan kapasitas internet selama beberapa jam begitu. Nah setelah kita berhasil mendelete, menghapus ya hoax tersebut, maka kemudian kita buka lagi kapasitasnya seperti sebelumnya, jadi normal begitu, kapasitas normal. Baik, dilihat dari pengalaman pemilu di Indonesia tahun-tahun sebelumnya, di sini terlihat sekali sangat besar peranan dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk bisa menyukseskan dari pelaksanaan pemilu. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan pembicaraan yang menarik pada malam hari ini, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Juru Bicara.